Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan satu mitos hukum yang masih sering banget dipercaya sama masyarakat luas. Gini, banyak dari kita yang secara nggak sadar mikir kalau ada tindak kejahatan yang bakal berakhir di balik jeruji besi itu cuma mereka yang aksi fisik di lapangan. Ya, yang narik pelatuk atau yang ngambil uangnya secara langsung. Terus gimana nasib si bos besar di balik layar? Atau orang-orang yang ngerasa cuma ya ikut-ikutan doang? Apa mereka bisa bebas melenggang gitu aja? Nah, fakta hukumnya justru sebaliknya teman-teman. Di penjelasan materi kali ini kita bakal ngebedah secara mendalam gimana sih sebenarnya anatomi dari sebuah sindikat kejahatan itu bekerja dan tentunya konsekuensi berat apa yang udah nunggu setiap pihak yang berani ikut campur di dalamnya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba kalian bayangin deh skenario ini. Karena ini sering banget kejadian di dunia nyata. Ada 5 orang kumpul di sebuah ruangan tertutup, mereka diskusi panjang lebar nyusun rencana kejahatan sampai sedetail-detailnya lengkap dengan pembagian tugas masing-masing. Tapi pas hari H eksekusi tiba, cuma 1 orang yang beneran turun ke lokasi. 4 orang sisanya cuma mantau dari jauh, duduk santai di rumah, atau mungkin cuma minjemin alat komunikasi aja. Nah pertanyaannya, siapa yang bakal masuk penjara? Apa cuma si eksekutor tunggal yang lagi apes di lapangan? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Realitas hukumnya, kejahatan besar itu hampir nggak pernah murni aksi serigala penyendiri atau lone wolf. Sistem hukum kita udah sangat paham sama pola kejahatan berkelompok ini. Dan percayalah, mereka punya jaring pengaman yang super lebar buat nangkap semua pihak yang ikutan nimbrung. Buat paham gimana cara kerja jaring penangkap itu, kita harus kenalan dulu nih sama satu konsep fundamental warisan sistem hukum Belanda yang jadi akar hukum pidana kita. Namanya deelneming, atau bahasa resminya sering kita sebut sebagai penyertaan. Inti dari konsep ini tuh sederhana tapi mematikan. Hukum pidana di Indonesia sejak awal emang udah dirancang untuk menargetkan seluruh cetak biru kejahatannya. Jadi nggak pandang bulu, mulai dari otak yang nyetusin ide pertama kali, yang nyusun rencana, sampai mereka yang perannya cuma sekadar ngebukain pintu buat kabur atau ngebocorin informasi korban. Konsep deelneming ini benar-benar mastiin kalau semua bentuk kolaborasi jahat, baik itu bantuan fisik di lapangan atau cuma sekedar ngasih dorongan mental, pasti bisa dilacak dan dimintain pertanggungjawaban penuh di pengadilan. Di bawah payung besar doktrin penyertaan tadi, ada satu klasifikasi peran yang bakal sering banget kalian dengar di ruang sidang. Namanya medepleger, atau gampangnya turut serta melakukan. Kalau mau dibahasakan sehari-hari, ini tuh status buat si rekan kejahatan. Menurut literatur hukum, ada 2 syarat utama supaya seseorang bisa dicap sebagai medepleger. Pertama harus ada yang namanya kerjasama yang benar-benar disadari penuh, alias ada meeting of mind di antara para pelakunya. Klop gitu niatnya? Kedua, mereka harus benar-benar kerja bareng secara fisik pas kejahatan itu dilakuin. Tapi ada satu hal penting yang sering salah dipahami. Seorang medepleger itu sama sekali nggak dituntut untuk ngerjain semua elemen kejahatan sendirian loh. Asalkan pembagian tugasnya jelas dan mereka bareng-bareng secara sadar mewujudkan kejahatan itu, di mata hukum, mereka semua sama-sama dianggap sebagai pelaku utama. Nggak ada tuh alasan, kan bukan saya yang mukul. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana hukum kita ternyata pakai perhitungan matematis yang lumayan ketat buat nentuin nasib seseorang murni dari peran mereka. Coba kita bandingkan antara si medepleger alias pelaku utama tadi dengan medepleg 3 yang perannya cuma sekedar pembantu. Kunci perbedaannya itu cuma ada di 2 titik, niat dan sanksi. Seorang medepleger itu punya niat dan kepentingan pribadi biar kejahatannya berhasil. Makanya hukuman buat dia ya sama persis kayak si eksekutor utama. Gak ada ampun. Di sisi lain, kalau medepleg 3, contohnya orang yang cuma dimintain tolong buat minjamin motor atau disuruh jaga-jaga di depan gang, dia ini niatnya cuma ngebantu tujuannya orang lain. Karena perannya cuma support system, hukum ngasih dia semacam diskon. Hukuman maksimal buat dia bakal dikurangi 1/3 dari ancaman pidana si pelaku utama. Di dunia nyata, perbedaan label ini tuh benar-benar krusial banget. Karena ini yang bakal nentuin berapa belas tahun seseorang bakal ngabisin sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ngomong-ngomong, konsep keterlibatan bareng-bareng ini nggak cuma monopoli kejahatan jalanan atau perampokan loh. Konsep ini juga merambah jauh ke kejahatan terorganisir di level elit kayak di dunia politik. Coba inget-inget kalau lagi musim pemilu, kita pasti sering banget kan dibombardir sama istilah kampanye negatif dan kampanye hitam. Undang-undang kita sebenarnya udah ngasih garis batas yang super tegas buat bedain keduanya. Dan itu semua berbasis pada validasi fakta. Kampanye negatif itu sah karena dia berbasis pada fakta objektif soal rekam jejak buruk kandidat lawan. Hitung-hitung buat edukasi pemilih lah. Tapi sebaliknya, kampanye hitam itu isinya murni fitnah dan hoax. Dan coba pikir deh, nyebarin hoax secara masif dan terstruktur di era digital begini, mana mungkin dilakuin sendirian. Pasti ada timnya. Di titik inilah hukum penyertaan langsung bereaksi buat menjerat seluruh rantai pelakunya sampai ke akar-akarnya.
Kalau kita membedah berbagai literatur akademik, mereka sering banget secara spesifik ngasih sorotan ke satu sosok misterius di dalam rantai kejahatan politik atau bahkan sindikat judi. Sosok penggerak ini biasanya dikasih gelar intellectual leader atau gampangnya aktor intelektual di balik layar. Jangan salah, hukum kita tuh pintar, gak gampang dikelabui. Entah dia ini spesialis pembuat narasi hoax palsu dari kamar yang gelap, atau donatur jas rapi yang nyiram dana segar dari balik meja kerjanya. Walaupun tangan mereka kelihatan bersih dan gak ikut bagi-bagiin pamflet fitnah di jalan, mereka tetap bakal kena jerat pasal penyertaan ini. Mereka nggak bakal bisa ngeles pakai alibi klasik macam, wah saya kan nggak ada di TKP, atau saya nggak pernah ngepost itu di sosmed saya. Justru karena mereka ini sang inisiator, orang yang ngasih komando, hukum justru membebankan pertanggungjawaban pidana yang paling berat tepat di pundak mereka. Biar makin kebayang efek realnya di lapangan, yuk kita napaktilah sedikit ngebongkar alur kasus kampanye hitam yang lumayan heboh dibual pada tahun 2014 lalu. Perjalanan kasus ini tuh dimulai dari sebuah orasi politik yang nada-nadanya super provokatif di sebuah lapangan desa. Dari situ bola saljunya terus menggelinding sampai akhirnya berujung jadi perkara serius di meja hijau. Terdakwanya dipolisikan gara-gara dianggap menyebar fitnah dan secara sengaja menghasut warga buat ngusir kandidat pesaing. Ini contoh nyata dari kejahatan berisiko tinggi yang bisa memicu konflik horizontal di tengah suhu politik yang lagi mendidih. Tapi di luar soal politiknya, kalau kita perhatikan putusan pengadilan di kasus ini, ada satu realitas lain yang sangat menarik soal prosedur peradilan kita. Ternyata di balik semangat menggebu-gebu buat nangkap si aktor politik, ada aturan main waktu yang super ketat dan sama sekali nggak bisa ditawar. Perhatiin deh ritme tanggal-tanggal krusial ini. Dugaan kejahatan pemilunya terjadi tanggal 25 Maret. Terus polisi gerak cepat meriksa pihak terkait di tanggal 2 April. Nah, disinilah letak ujian sesungguhnya. Undang-undang pemilu kita itu mematok batas waktu yang benar-benar saklek buat ngejamin yang namanya kepastian hukum. Aturannya, polisi wajib melimpahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan maksimal banget dalam 14 hari kerja. Nggak boleh lebih. Tapi coba tebak, apa yang terjadi di kasus Bual ini? Pelimpahan berkasnya ke pengadilan ternyata baru dieksekusi tanggal 25 April. Hakim langsung lihat fakta ini dan mutusin kalau pelimpahan itu udah melanggar tenggat waktu undang-undang. Dampaknya fatal banget. Sekuat apapun bukti yang udah dikumpulin, setajam apapun saksinya, kalau penegak hukum sampai telat 1 hari aja dari deadline, kasusnya bisa langsung dianggap cacat formil. Keadilan material itu penting, iya, tapi ternyata dia harus selalu tunduk sama yang namanya kepatuhan mutlak pada waktu. Sekarang, mari kita naikkan levelnya. Gimana kalau konsep penyertaan tadi kita tarik ke bentuk kejahatan paling ekstrim, yang taruhannya udah bukan lagi jabatan tapi nyawa manusia. Kita masuk ke ranah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasti kalian masih ingat kan sama kasus Ferdy Sambo yang luar biasa menyita perhatian satu negara? Kalau kita bedah secara analitis, kenapa persidangan kasus itu bisa jadi sangat alot dan rumit? Jawabannya justru karena penerapan doktrin penyertaan ini. Kasus itu melibatkan jaring pihak yang luar biasa luas. Ada otak intelektual yang duduk manis bikin skenario, ada bawahan yang narik pelatuk karena terjebak tekanan relasi kuasa, sampai personel lain yang tugasnya bersih-bersih, merekayasa TKP dan menghapus semua jejak digital. Ini tuh benar-benar potret ekstrim dari doktrin Del Naming, di mana pembagian tugas yang diatur dengan sangat dingin berujung pada tragedi hilangnya nyawa. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa status direncanakan itu bikin hukuman pembunuhan jadi berlipat-lipat lebih mengerikan dibanding pembunuhan spontan? Rahasianya ada di 3 elemen penyusun pasal ini. Pertama, elemen subjektif, jelas harus ada niat sengaja. Kedua, elemen objektif, adanya fakta nyawa orang lain yang terenggut. Nah, yang ketiga ini adalah kunci penentu sanksi nerakanya, elemen perencanaan. Perencanaan di sini artinya ada jeda waktu antara pas niat jahat itu pertama kali muncul di kepala sampai ke momen pelaksanaannya. Secara logika hukum, jeda waktu itu harusnya cukup banget buat si pelaku mikir, narik napas, ngeredam emosi, dan ngebatalin niat jahatnya. Tapi kalau waktu mikir itu malah dipakai buat nyusun skenario alibi dan ngebagi-bagi tugas eksekusi dengan otak dingin, wah, hukum jelas menganggap itu sebagai kejahatan yang luar biasa keji. Ancaman maksimalnya, nggak main-main, pidana mati atau penjara seumur hidup. Sekarang mari kita main hitung-hitungan hukum sedikit. Ingat baik-baik angka 15 ini, karena ini krusial banget. Sebelumnya kan kita udah bahas ya kalau seorang medeplichtige, si pembantu kejahatan tadi, itu berhak dapat diskon maksimal 1/3 dari hukuman utama. Logika simpelnya gini, kalau ancaman kejahatannya 9 tahun, dia mungkin cuma kena 6 tahun.
Tapi tunggu, gimana jadinya kalau kejahatan utamanya itu diancam hukuman mati atau kurungan seumur hidup? Matematikanya jadi aneh kan? Kalian nggak mungkin bisa memotong sepertiga dari sisa umur seseorang, apalagi memotong status hukuman mati. Nah, buat ngatasi paradoks aneh ini, pasal 57 KUHP ngasih kepastian absolut kalau ancaman kejahatan pokoknya itu mati atau seumur hidup, maka sanksi maksimal buat orang yang cuma bantu-bantu, meskipun dia cuma bantu ngepel darah atau buang barang bukti, adalah penjara paling lama 15 tahun. Bayangin aja, sekedar bantu sedikit buat kejahatan tingkat tinggi, taruhannya adalah 15 tahun kebebasan kalian melayang. Sanksi super berat buat para aktor intelektual ini sering banget mancing satu pertanyaan yang bikin masyarakat gregetan. Kira-kira kalau si otak utama kejahatan besar ini udah divonis penjara seumur hidup, apa dia masih bisa dapat jalan pintas atau diskon masa tahanan pas sudah di dalam lapas? Nah, kita ngomongin ranah yang namanya remisi nih. Buat yang belum tahu, remisi itu intinya hadiah dari negara berupa pengurangan masa hukuman. Biasanya dibagi-bagiin pas hari besar. Syaratnya napi harus berkelakuan baik dan udah jalani tahanan minimal 6 bulan. Tujuannya sih mulia, buat ngapresiasi napi yang benar-benar mau tobat dan memperbaiki diri. Tapi pertanyaan besarnya, apakah remisi ini berlaku pukul rata buat semua orang? Apa mungkin seorang dalang pembunuhan berencana yang divonis seumur hidup bisa tiba-tiba keluar lebih cepat gara-gara rajin nyapu di lapas? Nah, logika soal ini pernah dijelaskan dengan sangat cemerlang oleh pakar hukum kita, Bapak Mahfud MD. Beliau menegaskan kalau secara matematis maupun yuridis, kalian itu nggak akan pernah bisa ngurangin sesuatu yang dari awal memang nggak punya garis finish. Hukuman seumur hidup itu artinya si terpidana harus ada di dalam sel sampai dia menghembuskan napas terakhirnya. Gimana caranya coba memotong 2 atau 3 bulan dari konsep waktu sampai akhir hayat? Kan nggak masuk akal. Begitu juga dengan pidana mati. Jadi satu-satunya cara buat ngubah nasib vonis seumur hidup atau hukuman mati itu bukan pakai remisi, melainkan lewat jalur gerasi atau pengampunan langsung dari presiden. Tapi jangan salah, harganya mahal banget. Syarat mutlaknya si narapidana harus merunduk, nerima vonis hakim, dan secara formal mengakui semua dosa dan kesalahannya kepada negara. Kalau masih gengsi dan nggak mau ngaku salah, ya udah pintu grasik tertutup selamanya. Jadi, dari semua penjelasan panjang lebar tadi, satu hal yang pasti, pisau hukum kita itu sama sekali nggak pernah nutup mata terhadap siapapun yang asyik main di balik layar. Mau dia itu arsitek kampanye hitam yang asyik ngerusak tatanan demokrasi dari jauh, atau dia aktor intelektual berpangkat mentereng yang ngasih komando dingin di sebuah tragedi pembunuhan berencana. Konsep penyertaan bakal terus ngejar kolaborasi niat jahat itu sampai ke akar-akarnya. Hukum nggak cuma memenjarakan si eksekutor, tapi juga setiap individu yang ikut andil sekecil apapun. Dan ini seharusnya ninggalin satu pertanyaan reflektif yang mendalam banget buat kita semua. Kalau ternyata cuma dengan minjemin fasilitas atau milih buat tutup mata pas tahu ada rencana jahat, bisa bikin kita berakhir 15 tahun di dalam penjara. Lalu, di manakah sebenarnya batas moralitas dan tanggung jawab sosial kita sebagai anggota masyarakat? Mulai sekarang, berhati-hatilah dengan setiap keputusan dan pergaulan kalian. Terima kasih banget udah nemenin di pembahasan materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.